Mamun, selamat pagi. Selamat pagi Bu Nita. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak Mamun ya. Iya nih Bu Nita, aduh udah lama nggak ketemu kita. Ada, iya. Kemarin Pak Mamun kan minta kita diskusi ya, minta ketemuan ya, minta ngobrol. Tuh, Iya. Kabarnya gimana ini? Sehat Pak Mamun? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah Sehat Bu luar Nita. biasa. Semoga Bu Semangat Nita ya Pak Mamun ya. cepat. Iya semangat Bu. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah meskipun banyak kegiatan, insya Allah mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Iya, gimana sih Pak Mamun? Ada yang perlu diceritakan katanya? Boleh Iya nih saya Bu, tahu ceritanya? mungkin sedikit sharing nih dengan Bu Nita. Ini terkait masalah tuh apa namanya, ada peserta didik yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran nih Bu Nita. Baik. Dan pembelajaran terus apa namanya, kalau waktu kita belajar itu pada ya kadang bermain sendiri, main dengan temannya sendiri, jadi kurang kurang siap gitu dalam mengikuti pembelajaran kita. Tidak siap ya. Baik. Kira-kira berapa banyak jumlah peserta didik yang seperti ini, yang kesiapan belajarnya seperti ini, yang tidak fokus, yang bermain sendiri, berapa persen kira-kira atau berapa orang yang jumlahnya yang kondisinya seperti ini gaya belajarnya? Kurang lebih sampai 5 sampai 6 orang sih, yang emang bangor-bangor, kalau istilah bahasanya tuh bangor-bangor lah. Ya, istilah kitanya ya. Baik. 5 sampai 6 orang lumayan ya. Jadi mereka lumayan mengganggu nggak sih kira-kira di kegiatan belajarnya Ya mengganggu. yang lain gitu untuk peserta didik yang lain? Ya mengganggu, dia sangat mengganggu karena emang dia itu udah sering sekali itu sering mengganggu temannya ketika udah fokus belajar, sering ya kalau nggak dilempar batu mungkin apa namanya ya diganggu, dicolek-colek gitu. Baik, ini terjadi berarti Pak Mamun kan mapel olahraga ya? Iya betul. Iya, ini terjadinya ketika di pembelajaran di kelas atau di lapangan? Di lapangan, Bu Nita, pas Di ketika lapangan praktek. terutama ya. Kalau di kelas gimana kondisinya? Kalau di kelas karena udah ada tempat duduk masing-masing, jadi udah terbiasa sama guru kelasnya, jadi emang udah di misalkan kayak yang baik sama yang jelek digabung, yang jelek sama jelek jangan sampai dipasangin gitu loh satu meja gitu. Akhirnya mungkin kurang apa namanya, agak sedikit mengurangi kegaduhan. Oh, itu kalau di kelas ya Pak ya? Kadang yang apa namanya, yang suka bercanda juga diletakinnya tuh di sebelah samping guru persis gitu, jadi nggak terlalu banyak bercanda kalau di kelas seperti itu. Oke, berarti Bapak sudah melakukan mapping kalau di kelas ya, mapping peserta didik ya, kondisi gaya-gaya belajar peserta didik ya di kelas ya. Nah, ini berarti yang bermasalah di ketika pembelajaran di lapangan, ketika praktik ya. Iya betul. Iya. Baik Pak. Nah, sekarang upaya Bapak selama ini yang Bapak lakukan, sudah pernah ada upaya atau belum? Sudah ada Bu. Maksudnya dalam artian biasanya sebelum pembelajaran kan saya biasanya itu sering banget namanya meyakinkan kelas atau membuat kesepakatan kelas. Jadi dari anak itu dia udah mengutarakan apa yang sudah disepakatin di kelas, tapi kenyataannya pas ketika di lapangan ya berbeda apa yang sudah disepakatin di kelas gitu. Khusus bidang mata pelajaran olahraga. Baik, berarti kita tujuan lebih detail lagi ya, kita obrolan kita ya supaya lebih mengerucut, lebih sempit. Siap. Kita juga lebih detail gitu ya pembahasannya ya. Berarti penanganan siswa yang bermasalah gitu ya, atau yang mengganggu, yang tidak fokus belajar ketika belajar di lapangan gitu bukan? Iya betul. Seperti itu ya Pak ya? Betul ya? Iya betul. Betul.
Oke, supaya kita lebih jelas lagi pembicaraannya ya. Oke, baik Pak Mamun, tadi upayanya sudah ketika di kelas sudah bagus, berarti di lapangan. Nah, baik Pak Mamun, kira-kira yang berhasil upaya dari yang tadi Bapak sebutkan yang pernah berhasil gitu, apa yang mana gitu, upaya yang mana yang dilakukan? Yang Bapak merasa berhasil gitu? Ya, biasanya apa namanya dari sekian banyak anak itu kan, misalkan yang suka bercanda itu 5, itu kadang-kadang suka ada perubahan sedikit meskipun nanti juga seperti itu lagi gitu. Jadi emang kesadaran dirinya itu kurang. Kalau menurut saya itu kesadaran dirinya itu kurang. Baik, berarti belum konsisten ya, meskipun ada perbaikan tapi belum konsisten ya. Baik. Ya. Karena kan sudah membuat kesepakatan kelas itu loh, sudah membuat kesepakatan kelas, tapi dia mengingkari apa yang sudah disepakati gitu. Jadi emang masih kurang sadar diri akan kesepakatan itu tuh belum ada. Iya, iya. Nah, kalau yang ini kan kesadaran diri atau KSE, berarti ya anaknya belum memiliki kesadaran dirinya ya tentang tanggung jawabnya gitu ya, tentang kesadaran sosialnya, karena dia mengganggu teman-temannya, berarti dia belum memiliki itu. Baik. Nah, mengenai ini berarti kan pernah nggak Bapak melakukan seperti mendiagnosis minat belajar anak, profil belajarnya gitu, supaya Bapak mengetahui ini anak maunya gaya belajarnya apa sih gitu. Karena kan Bapak sudah berupaya, tapi ini anak masih tidak konsisten, sepertinya masih belum ada minat belajar gitu ya, dengan serius gitu ya. Ya. Nah, untuk pengendalian kesadaran diri tadi, pernah nggak Bapak menggali profil belajar anak atau minat anak dalam belajar itu seperti apa? Pernah tidak? Jadi anak-anak itu lebih berminat ketika misalkan melakukan permainan-permainan yang notabene itu ada istilah kayak pertandingan, tanding gitu, ada juara. Maksudnya pas ketika kita pembelajaran, jadi seringkali supaya anak-anak itu lebih fokus, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran ya, dalam metode permainan yang dikembangkan dalam bentuk permainan yang ada kayak kompetisi gitu. Baik. Lebih semangat dan fokus kalau anak-anak itu. Jadi emang ya orang laut wajar bu, orang laut. Berarti mungkin apa dia seperti butuh tantangan gitu kali muridnya ya Pak ya? Butuh tantangan supaya dia jadi berlomba-lomba gitu kayak ya. Sepertinya karena ya. Kadang kalau anak-anak tersebut diajak untuk fokus untuk berapa menit, atau misalkan kita pembelajaran teori itu memang agak susah. Jadi kalau mau praktek, apalagi dalam bentuk permainan gitu, wah semangat sekali dan juga mengikutinya dengan antusias banget gitu. Baik, berarti kalau saya simpulkan ini salah satunya adalah tantangan ya, butuh tantangan peserta didiknya dalam kegiatan belajar itu ya, jadi tidak monoton gitu. Jadi anak ketika dikasih tantangan, challenge gitu, baru dia semangat gitu ya untuk berlomba ya. Iya benar sekali. Iya. Oke, kira-kira yang akan dilakukan ke depannya sudah ada gambaran belum? Untuk anak yang memiliki gaya belajar ingin tantangan gitu, belum, berarti ini anak memiliki jiwa kompetisi ya, jiwa kompetisi yang tinggi gitu kan. Ya, nah kira-kira untuk memfasilitasi anak yang memiliki jiwa kompetisi yang tinggi atau anak yang butuh tantangan seperti ini, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya gitu? Ada bayangan tidak? Ya, jujur kemarin sempat kita udah sering merestitusi keadaan si anak itu. Memang pengakuan si anak itu memang kalau diajakin teori saya susah Pak, cuman kalau untuk bergerak, bertanding saya semangat dan pasti saya ngikutin gitu. Itu hasil dari restitusi. Kemudian saya aplikasikan, kenyataannya emang seperti itu. Si anak itu emang butuh namanya kompetisi, gerak aktif dan nggak mau diajakin diem gitu. Kalau udah diajak diem udah pasti gangguin temennya atau enggak ya, pokoknya bercanda gitu.
Oke, berarti bagus itu yang sudah Bapak lakukan, merestitusi dulu supaya anak tahu inginnya seperti apa, dia dia tahu untuk dirinya, Bapak juga tahu anak mau seperti apa pembelajarannya gitu ya. Itu sepertinya sih langkah baik ya. Bapak punya pengetahuan itu tentang anak gitu. Sehingga Bapak akan memiliki gambaran ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, seperti apa ya kira-kira pembelajarannya yang ke depan itu yang untuk mengatasi masalah ini kira-kira? Ya salah satu langkahnya saya membuat mungkin mengubah bentuk-bentuk modifikasi dalam modul pembelajaran itu lebih dominan ke permainan. Jadi untuk supaya anak-anak juga apa namanya bisa ngikutin gitu, bisa selaras dengan yang lain. Dan anak-anak yang lain pun juga senang dengan yang namanya pertandingan, turnamen itu lebih senang. Jadi diaplikasikan itu ke apa namanya pembelajaran itu lebih ke ya turnamen-turnamen ringan lah, meskipun yang penting masih ada keterkaitannya sama pembelajaran. Bagus itu juga melatih jiwa kompetisi anak ya, supaya ketika ada perlombaan anak antusias untuk mengikuti perlombaan gitu ya. Jadi sudah terbiasa anak mengikuti perlombaan meskipun dalam skala kecil di kelas gitu ya. Ya, betul. Itu bagus menurut saya Pak, ide bagus, perlu dikembangkan lagi. Mungkin teknik-tekniknya teknik di dalam perlombaan itu sudah tergambar Pak? Seperti apa? Biasanya sebelum kita dalam membentuk kompetisi, paling tidak kan kita harus memberikan instruksi keterkaitan peraturan permainan ke anak-anak dulu. Oke, ada instruksi. Itu juga anak-anak juga modifikasi permainan. Nanti anak-anak pasti menyimak gimana peraturan permainannya, ketentuan menang kalahnya seperti apa gitu kan. Anak-anak menyimak, dan pas ketika prakteknya, nah dia semangat gitu. Pas ketika juga kita lagi instruksiin aturan mainnya, dia udah semangat, apalagi pas ketika permainan gitu. Jadi anak-anak pasti udah membayangkan itu hal-hal yang luar biasa nih pas ketika permainan. Yang menyenangkan ya. Iya, udah menyenangkan. Iya. Betul. Untuk metode atau media, apakah juga teknologi disertakan atau justru yang tradisional yang akan dikembangkan, atau mungkin perpaduan di antaranya? Itu seperti apa Pak? Teknologi ataupun media, kita kan tinggal ngikutin sesuai modul belajar yang kita gunakan. Misalkan kalau memang itu perlu membutuhkan teknologi, kenapa enggak? Karena emang fasilitas di sekolah juga memadai terkait ya, misalkan kayak sebelum kita mulai pembelajaran tuh kita menonton dulu aturan mainnya seperti apa gitu misalkan. Tapi selama ini yang saya praktekkan ke anak-anak, jarang kita menggunakan teknologi terkait pembelajaran, tapi yang sering saya praktekkan itu demonstrasi ke anak-anaknya terkait teknik-tekniknya yang benar seperti apa, nanti tinggal kitanya yang membenahi sedikit. Jadi langsung ilmiah aja di tempat. Jadi anak itu mempraktekkan apa yang salah, nanti gurunya yang memperbaiki. Demo langsung ya dari Bapak ya, dari gurunya ya. Iya. Itu bagus juga sih Pak, mungkin sesekali bisa diselingin video tadi gitu ya, supaya anak yang audiovisual yang ingin tampilan menarik jadi dia tertarik gitu kan ya. Bisa. Iya. Kalau untuk kegiatan olahraga butuh dukungan nggak sih dari lingkungan sekolah gitu, di sekolah atau siapa yang kira-kira untuk supaya anak ini juga supaya lebih dikuatkan gitu, selain dari Bapak yang berupaya, mungkin ada dukungan orang lain yang Bapak butuhkan juga supaya menguatkan untuk memperbaiki sikap-sikap anak-anak ini? Ya, jelas Bu, itu perlu banget dukungan dari banyak pihak lah, terutama dari pihak sekolah juga harus mendukung terkait fasilitas. Kemudian dari pihak orang tua juga, kadang kita menyampaikan misalkan ada lomba nyanyi, terus anak-anaknya Bapak Ibu tuh berbakat di sini, perlu diaplikasikan untuk mengikuti
klub-klub di luar selain di sekolah. Misalkan anak berbakat di dunia renang misalkan. Orang tua mungkin saya kasih masukan terkait si anak itu berkembang di renang. Alangkah baiknya si anak itu bisa mengikuti klub renang di luar karena prestasinya mungkin lebih meningkat lagi karena ada latihan-latihan yang lebih dari cuman sekedar di sekolah. Ide bagus itu Pak, supaya ini saya kira juga supaya memfasilitasi minat dia dalam tadi seperti karena energinya banyak banget ya anaknya ya. Kalau anak-anak yang aktif-aktif seperti ini kan energinya seperti banyak. Nah kalau disalurkan di rumah juga ada klub, saya rasa bagus juga itu Pak. Gitu. Ya itu tadi perlu ada dukungan dari orang tua karena untuk mengikuti hal tersebut kan paling tidak ada pendanaan tersendiri dibalik dari yang lain gitu. Ada dananya sendiri, uang iuran tiap bulan itu perlu konfirmasi dari orang tua. Kemudian tinggal kita menghubungkan antara orang tua dengan pelatih klubnya. Iya. Kalau gaya-gaya guru olahraga itu gimana sih Pak kalau di pas kegiatan di lapangan itu? Gaya mengajar. Gaya mengajar kalau guru olahraga kan lebih enggak juga Bu. Enggak serius, lebih dominan praktek, have fun lah, seneng lah. Jangan sampai anak juga serius, menyulitkan anak jangan sampai juga. Yang jelas anak masih bisa dalam melakukan gerakan, ya udah dianggap berhasil untuk penilaian. Jadi pendekatan secara personal juga butuh ya supaya menciptakan anak nyaman untuk belajar gitu ya, tidak bapak gurunya menyenangkan, lucu gitu ya. Juga apalagi dengan Pak Mamun ini saya rasa anak-anak nggak terganggu dengan masalah ada anak yang segan, yang takut, saya rasa juga enggak ya. Karena emang prinsip saya dari dulu tuh pengennya yaitu sesuai Ki Hajar Dewantara kan, guru itu perlu ditunggu sama anak murid, jadi dirindukan ya anak murid. Betul. Waduh, iya. Dalam banget. Saya juga kalau jadi muridnya Pak Mamun mungkin akan kapan nih pelajarannya Pak Mamun gitu. Iya sih, kebanyakan seperti itu karena emang olahraga itu jadi favorit anak-anak, nggak di semua sekolah. Tadi karena banyak game, banyak tantangan, itu bagus Pak. Jadi kira-kira dengan upaya Bapak ini akan berhasil tidak sih gitu? Ada gambaran tidak? Atau seberapa persen gitu kira-kira keberhasilan? Dengan upaya-upaya yang tadi saya jelaskan, misalkan dalam bentuk game atau permainan, itu kalau untuk presentasi keberhasilan lumayan bisa nyampe 90% lah, 90,2%. Yang tadinya di awal itu ya paling nggak 45% lah, setengahnya. Luar biasa itu. Baik, saya rasa juga ini sudah bagus Pak. Perencanaan Bapak adanya modifikasi dalam kegiatan pembelajaran ya. Terus juga ada dukungan-dukungan dari sekolah, dukungan dari orang tua. Kalau wali kelas kira-kira butuh juga sih untuk mendukung, untuk memberikan arahan kepada anaknya. Butuh Bu, karena di samping kita untuk mengarahkan ke anak-anak juga, kalau memang ada anak yang bermasalah, pasti saya berkolaborasinya juga dengan wali kelas, terutama awalan. Nah setelah ke wali kelas, kalau emang wali kelas belum bisa menanganin, ya paling enggak untuk tindak lanjutnya juga bisa ke atasan lagi, kepala sekolah, kalau emang anak itu udah sangat bermasalah seperti itu. Guru BK gitu ya Pak ya? Iya. Betul tidak Pak guru BK menurut Bapak? Kalau di SD kan nggak ada guru BK, yaitu tadi untuk iya. Jadi emang wali kelas salah satunya ya, dibilang orang tua di sekolah ya wali kelas. Jadi wali kelas itu akan cenderung tahu ya kondisi anaknya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa ya. Iya. Jadi harus sering banyak ngobrol mungkin dengan wali kelas ya, diskusi refleksi gitu. Refleksi butuh nggak sih Pak untuk pembelajaran misalnya dengan rekan atau?
butuh. Kalau ini sama anak-anak peserta didik ya Bu, itu refleksi memang butuh dalam segi apa saja yang sudah dipelajarin. Anak kan harus memang butuh refleksi karena itu untuk memang daya ingat selamanya ya karena refleksi itu. Ada peningkatan pembelajaran ya karena refleksi. Gitu. Ada lagi nggak Pak upayanya kira-kira sebelum kita simpulkan bersama ini? Kalau Upaya untuk yang akan dilakukannya. upaya lagi sih belum ada, cuman ya itu tadi merestitusi ya untuk presentasi keberhasilan sih ada, yaitu tadi dengan upaya-upaya yang sudah saya lakukan, restitusi anak, pengennya seperti apa dengan metode permainan, akhirnya saya sanggupin untuk metode permainan dan anak-anak juga alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Ya nanti beda lagi pas ketika materi pembelajarannya misalkan nggak ada prakteknya, misalkan apa cuman apa kan ada makanan-makanan bergizi atau apa kan di olahraga juga ada. Oh iya, ya, jadi bervariasi ya, bervariasi dari segi konten ya. Iya betul. Dari segi kontennya bervariasi, jadi tidak hanya bermain terus ya tentang permainan gitu ya. Tetapi mungkin mungkin ya sih pada saat ada tadi penerapan makanan sehat ya berarti ya. Iya. Penerapan gizi ya pada peserta didik ya. Mungkin ya sih ada masih disertakan juga dengan model pembelajaran tadi yang ada tantangannya, ada lomba-lomba. Enggak sih Bu, itu mungkin salah satunya ya dengan teknologi salah satunya. Ya bisa saja dengan menggunakan dalam bentuk permainan, misalkan coba berlomba-lomba mencari apa saja yang misalkan yang mengandung vitamin C apa saja tuh, misalkan buah-buahan apa saja besok bisa dibawa ke sekolah. Misalkan pokoknya modifikasi. Ya, berarti penugasan ya. Iya. Penugasan. Nah, kalau itu kan sebelumnya. Nah, ketika pembelajaran memungkinkan nggak ada seperti tadi apa ya, kuis mungkin ya, kuis atau tadi yang kalau pas di lapangan kan mungkin melalui gerakan gitu kan. Nah, kalau pas ada makanan sehat kan lagi sedang makan kan tidak mungkin juga ada gerakan-gerakan ya. Nah, mungkin kuisnya lombanya dalam bentuk permainan tapi bisa tetap bisa diterapkan, cuman ya bisa model tulisan atau ucapan banyak-banyakan dalam menyebutkan apa saja buah-buahan yang mengandung vitamin C misalkan. Yang semakin dia banyak ya dia menang gitu. Jadi anak-anak juga berdiskusinya juga lebih mantap gitu. Apa saja ya yang. Nah itu kan betul. Jadi seperti itu Bu. Jadi pokoknya emang bentuk-bentuk permainan lah yang ada. Yang menang pasti anak-anak itu lebih antusias dalam mengikuti. Iya, baik. Itu kan untuk anak yang aktif ya. Nah, untuk yang misalnya anak yang tidak terlalu aktif, mungkin dia lebih senang mencatat jawabannya, tidak ingin menyampaikan, tapi dia ingin mencatat. Mungkin ada nggak sih perkiraan ke sana gitu? Ada. Ya, cuman nanti kan tetap kita modifikasi si anak itu membentuk kelompok. Jadi ada yang misalkan menuliskan atau yang memaparkan keputusan kelompok apa saja, tetap kan semuanya ikut andil dalam diskusi itu. Misalkan satu kelompok berarti berdiferensiasi ya? Iya bisa. Difasilitasi semua gaya belajar anak difasilitasi ya? Iya. Bagus betul. Pak, itu sudah melaksanakan berdiferensiasi berarti kan? Bagus, itu banyak cara untuk menggali minat, untuk juga menerapkan pengetahuannya ya. Kalau LK kira-kira butuh nggak sih Pak LK? Lembar kerja itu ya butuh untuk pegangan anak dalam melakukan kegiatan hari itu. LK kan memang lembar kerja hari ini itu apa saja. Jadi anak cuman pas kenyataannya di sini kalau untuk LK mungkin untuk pembukaan di awal kita memberikan instruksi untuk kegiatan hari ini bukan dalam bentuk kertas lembaran, bukan, tapi dalam bentuk ucapan. Gitu kan, LK-nya dalam bentuk sambutan dari kitanya, untuk hari ini kita akan melakukan seperti ini. Itu bisa saja ya. Emang kalau dari kepanjangan LK sendiri kan lembar kerja ya, cuman ini lembar ucapan lah kalau kita ya. Pokoknya pintar-pintar memodifikasi, yang penting anak itu nggak keluar dari ranah jalur yang kita tentuin seperti itu.
Nah, kalau kata saya tadi yang saya malas menyampaikan lah, saya mau ditulis, gimana itu Pak? Saya maunya nulis aja Pak, saya mau tulis aja jawabannya, gimana itu Pak? Bisa, nggak apa-apa. Jadi misalkan mau menulis ya silakan. Kalau emang itu hasilnya, ya itu tadi tergantung kita membentuk permainannya seperti apa. Kalau emang di situ nggak permainan individu, misalkan anak sendiri atau sendiri gitu. Jadi kayak kalau permainan kan harus ada aturan Bu. Kalau emang aturannya itu menulis, ya menulis. Kalau emang aturannya membacakan hasil, maksudnya ketentuannya mengucapkan apa yang udah jadi hasil ya mengucap gitu. Jadi kalau untuk aturan permainan ya, kalau untuk aturan nilai atau hasil, nah nanti itu beda lagi ya. Kemungkinan menulis bisa, yang mau mengucapkan bisa. Kalau untuk Berarti nilai, variasi dalam produk ya, ada yang bisa mengucapkan, ada yang menulis ya. Jadi sudah lengkap sepertinya sih berdiferensiasinya ya, dari segi media, dari segi metode belajar, dari segi LK ya. ya Gitu. banyak Sudah sekali. hebat itu Pak, hebat. Jadi terinspirasi juga saya juga. Waduh mantap. Gitu. Jadi kalaupun bukan materi pelajaran olahraga, saya juga bisa terapkan ya. Gitu. Ya emang bisa berkembang kemana aja sih sebenarnya. Ya itu tadi apa namanya, ya pintar-pintar guru memodifikasi pembelajaran sendiri supaya anak-anak bisa ngikutin, seperti itu aja sih tujuan utamanya. Baik. Berarti sudah bagus sepertinya Pak, rencana tinggal nanti kita laksanakan gitu kan. Dilaksanakan, kita coba seperti yang sudah kita rencanakan hari ini. Jangan lupa Bapak mencatat rencana-rencana kita hari ini ya. Supaya Bapak juga nanti tadi ada gambaran keberhasilannya, mana nanti yang berhasil, mana tidak. Bapak bisa evaluasi sebagai evaluasi diri Bapak gitu ya. Gitu, supaya nanti ke depannya mana nih yang tidak berhasil gitu. Oh ini berarti nanti ke depannya lagi ada pengembangan apa lagi gitu. Jadi terkontrol juga, terevaluasi kegiatan kitanya. Itu sudah bagus itu Pak. Terinspirasi saya diskusi dengan Bapak, tapi saya seperti sama-sama Bu, di mentoring sama Bapak. Mendapatkan hal-hal yang positif lagi karena saya nggak ngebayang bakal mengucap seperti ini gitu, akhirnya bisa mengucap lebih banyak lagi, jadi wah. Iya. Oke Pak, kira-kira mulai kapan Pak pelaksanaannya, rencana-rencana kita ini? Kalau untuk rencana kan ini emang udah saya mulai merencanakan tuh dari tahapan awal itu, menentukan apa tadi modul ajar yang sudah ada, cuman saya modifikasi itu sudah mulai. Pelaksanaannya Pak, kira-kira secepatnya Bu. Kapan gitu, misalnya di bulan apa gitu, secepatnya. Semester ini Agustus, berarti bulan Agustus kan, karena emang pembelajaran langsung. Mantap ya, karena Bapak modul ajar sudah ada ya, tinggal actionnya, kerjasama dengan wala, sekolah untuk mendukung kegiatan dan sarana prasarana gitu ya. Oke. Kan Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak. Nah, udah ada pengalaman kemarin kan anak-anak, misalkan kelas 3 naik kelas 4, sekarang anak-anak yang dulu bengal-bengal kan sekarang naik di kelas 4. Nah, jadi untuk karakter masing-masing kita udah tahu gitu. Nah, emang dia butuh seperti itu. Makanya ini saya siapkan untuk kedepannya seperti itu. Keren. Saya kita ngobrol hari ini, saya dapat ilmu banyak dari Bapak. Bisa diterapkan di mata pelajaran saya juga Pak. Seperti ini ada lomba-lomba di pelajaran saya gitu ya. Semoga dia sama-sama. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya kegiatannya ya Pak ya. Amin. Ya doain Bu. Mohon info ya Pak. Ketika Bapak sudah melaksanakannya, mohon info ya, karena saya juga butuh pembelajaran. Yang ini loh yang berhasil mengatasi anak-anak seperti ini gitu ya. Supaya juga saya juga bisa belajar dari itu gitu ya. Ya Bu. Selain juga saya melaksanakan juga tips-tips dari Bapak ini gitu, dari rencana Bapak, insya Allah saya terinspirasi dan akan melaksanakan juga. Kita saling info ya Pak untuk keberhasilan kita ya Pak. Semoga saya sama-sama bermanfaat lah. Ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan? Mungkin itu aja Bu. Atau gimana? Apa nanti kita nunggu diskusi berikutnya saja ya? Iya, terkait ya itu tadi Bu ya, perkembangan si anak ya. Betul. Kita saling info. Saya juga nanti menginfokan juga ke Bapak nanti nih, dari ide Bapak ya juga diterapkan di pelajaran saya juga nanti infokan ke Bapak. Oh ya Pak, misalnya ada berhasil mana, yang tidak mana, saya juga insya Allah akan diskusikan lagi dengan Bapak. Siap.
Iya Bu. Terima kasih Pak Mamun. Sampai Ya, ketemu sama-sama, lagi Bu Nita. di diskusi berikutnya. Luar biasa, mantap. Sukses ya Pak Mamun. Ya Bu Nita.